Karena pas aku tanya, Pak Wayan kenapa masih mau ngobatin orang yang tidak bawa duit atau yang duitnya kurang. Nah jawaban beliau adalah, setiap orang yang datang ke rumah saya kan mau berobat. Kenapa harus saya tanya bawa duit atau tidak? Kan akhirnya bisa ketemu Pak Wayan karena kemarin kita janjian, aku sama Pak Kade, teman dekatnya Pak Wayan, janjian sama pihak keluarga dan kita bertemu di daerah Depok, salah satu tempat ibadah umat Hindu, dan kita bertemu di sana sih. Gitu. Bukan, itu di tempat ibadah. Nah, memang janjian kita di sana. Kondisinya baik banget kok. Sekarang beliau sudah ada di Bali dan sudah bertemu juga dengan keluarga yang di sana, dan kemarin tadi dapat kabar juga barusan dari keluarga, katanya teman-teman beliau yang ada di Bali sudah mulai berkunjung ke rumah dan kondisinya baik-baik aja. Kalau untuk kondisi rumah sekarang, lantainya yang jelas sudah bisa buat tiduran, udah bisa buat ngopi mungkin di situ, udah bersih sih lantainya. Tadi juga hari ini dari jam 1 siang sampai sore tadi saya sama teman-teman kreator bersatu nih habis ngepel, habis bersihin yang sisa-sisa ruangan yang belum tersentuh sama pembersihan kemarin, dan kita udah keluarin lumpur-lumpurnya. Dan mungkin besok kita mulai lagi ngepel yang di ruangan-ruangan yang masih kotor. Kalau untuk target kita nggak ada sih ya, tapi kalau untuk harapan pengennya secepat mungkin bisa bersih. Kalau itu aku masih belum bisa kasih tahu di sini, tapi karena pihak keluarga juga keberatan kalau misalkan untuk aku kasih tahu. Tapi yang jelas harapannya aku sama teman-teman dan juga banyak orang yang ada di sini, terutama warga Desa Karanganyar, itu pengen banget Dokter Wayan kembali lagi, karena Dokter Wayan juga merupakan salah satu sosok dokter yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di Karanganyar. Gitu. Soalnya kalau berobat di sana tuh tidak mematok harga dan bahkan bisa dihutangin kalau berobat di situ. Untuk pertama kali ketemu Pak Wayan atau pertama kali datang ke rumahnya? Jadi sebelumnya ada yang bernama Kak Inilu atau KII. KII ini anak dari Pak Kade yang merupakan sahabat Pak Wayan yang selama ini perhatian ke Pak Wayan dalam kondisi tersebut. Nah, waktu itu cerita beliau tuh kemarin, biasanya kalau dia datang ke rumah untuk nengok Pak Wayan, manggil dari luar aja Pak Wayan itu keluar biasanya kan. Tapi pada hari itu Pak Wayan tidak keluar, makanya KII ini berinisiatif untuk memvideokan, takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, dia memvideokan itu untuk sebagai bukti kalau misalkan kalau ada apa-apa nanti di kemudian hari kan. Jadi beliau memvideokan, dan ternyata papanya KII itu kaget ketika masuk ke dalam, ternyata berantakannya banyak sampah di dalam kamarnya. Karena selama ini belum pernah masuk sampai kamar, kan kamar tuh area privasi kan. Dan kaget ketika pas buka kamar, terus lalu KII mengupload video itu di TikTok. Setelah itu mulai ramai dibicarakan orang. Di video tersebut sudah hampir 1 juta penonton kalau nggak salah. Terus banyak yang nge-tag video itu di aplikasi itu, banyak yang nge-tag akun aku kan. Akhirnya aku lihat video itu dan nggak tahu kenapa hati aku tuh tersentuh banget, kayak harus banyak orang tahu tentang Pak Wayan, karena kita nggak tahu kalau misalkan ya udah amit-amit ya misalkan meninggal dalam kondisi nggak ada orang tahu kan kasihan. Jadi aku putuskan besok itu datang ke lokasi. Jadi gitu sih awalnya. Iya, awal mula lihat video. Sudah tahu jadi abis nonton video itu aku langsung hubungi KII-nya. Jadi aku hubungi KII-nya langsung, aku minta share lokannya, dan aku juga minta informasi yang lebih jelas. Baru aku putuskan untuk besok paginya datang ke rumah Pak Dokter. Saat itu aku selisih 2 jam, jadi aku datang sampai di rumah Pak Wayan, ternyata 2 jam sebelumnya Pak Wayan sudah berangkat ke Bekasi. Kemarin pas ketemu sih aku sempat tunjukin foto sama beberapa video.
dan beliau bener-bener ketawa yang gimana ya, aku nggak bisa mentafsirkan, tapi yang jelas dari tawanya itu aku juga ikut happy sih, karena dia bilang, wah terima kasih sudah dibantu bersihin. Terus nggak lama saya tanya lagi kan, terus boleh nggak Pak kita bantuin rumahnya rapi atau bersih? Terus beliau bilang, oh boleh banget. Terus dia bilang kalau bisa dibersihin sebersih-bersihnya, kayak gitu sih. Kalau untuk itu aku nggak pernah nanya, karena aku juga fokusnya bukan ke profesinya, tapi lebih ke dia tinggal sendirinya. Terus rumah, aku lebih fokus ke rumah sih. Kalau untuk background dan segala macam, aku nggak nanya-nanya sih. Kurang lebih mungkin yang aku ingat sih kemarin cerita dari KI yang sudah mulai begitu tuh kurang lebih 2-3 tahunan ya sudah mulai begitu. Tebang pohon, ngeluarin sampah, terus evakuasi anjing. Terus kalau dari tim aku kemarin juga kita ngepel semua, pokoknya semua banyak deh, ada dari damkar, kepolisian, terus ada TNI, ada apa namanya LKH ya, apa tuh, iya Dinas Lingkungan Hidup Karawang, terus juga desa juga, warga desa Karanganyar juga semuanya jadi satu, kita kerjasama semua. Oh banyak banget masyarakat yang datang bawa duit 30.000, padahal berobat itu harusnya 90.000. Terus Pak Wayan bilang udah bawa aja duitnya, gitu. Bisa ditempo, bisa dihutangin, bahkan ada yang datang nggak bawa duit tetap dilayanin sama beliau. Dan ketika aku kemarin ketemu sama Pak dokternya langsung dan aku tanya alasannya kenapa, jawabannya sih yang bikin kaget. Karena pas aku tanya, Pak Wayan kenapa masih mau ngobatin orang yang tidak bawa duit atau yang duitnya kurang? Nah jawaban beliau adalah, setiap orang yang datang ke rumah saya kan mau berobat. Kenapa harus saya tanya bawa duit atau tidak? Kan gak ada urusannya sama duit. Dia bilang gitu. Iya betul, orang hati mulia banget sih. Pembersihan sih ya pengennya cepat selesai. Tapi yang paling penting pengennya sih bisa rumahnya bisa layak huni sih. Karena banyak banget genteng-genteng yang bocor juga. Ya yang penting ada ruangan untuk tidur beliau dan juga bisa bikin praktek pengobatan lagi sih di rumah, pengennya gitu sih. Pak Wayana di Bali sekarang sama keluarga. Harapannya pengen banyak orang yang bisa ngebantu Pak Wayan dalam mendapatkan hidup yang lebih layak sebagaimana mestinya dokter. Itu sih harapannya.